Kalau sudah panas, berarti freonnya itu dia itu aman. Oke, freonnya itu aman. Nah, apa permasalahannya? Setelah kita langsungkan seperti ini, kita cek ke bagian overload sama PTC-nya, kita cek ternyata kompresornya ini nyala. Oke, apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan CEO Teknisi Kampung. Semoga bermanfaat bagi orang banyak dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teknisi Kampung, tepatnya CEO Teknisi Kampung. Kali ini kita dapat panggilan ke daerah tetangga ini. Dapat panggilan servis kulkas 2 pintu, yang mana kata yang punya kulkas ini tidak bisa dingin. Oke, kulkas ini tidak bisa dingin. Yang pertama, kita beberkan di sini, kita buka rahasianya teknisi, kita buka semuanya. Oke, kalau ini bisa dikerjakan oleh perorangan atau oleh orang awam pun, ini bisa dikerjakan. Karena apa? Kata yang punya kompresornya itu tidak hidup. Ini masalah sepele sekali. Bisa dikerjakan mama atau oleh orang apapun, ini bisa dikerjakan. Oke, yang pertama yang harus kita cek adalah bagian perkabelannya dulu. Ya, colokannya, stop kontak yang ke listriknya itu yang harus kita cek dulu. Nah, kalau itu sudah beres, langkah yang kedua adalah bagian termes PTC sama overloadnya. Nah, dua komponen itu bisa menyebabkan kompresor itu tidak hidup dan kulkas tidak akan pernah dingin. Oke, jika overload sama PTC itu aman, langkah yang ketiga adalah cek bagian termostatnya. Nah, termostat itu juga mempunyai peran penting untuk menghidupkan kompresor kulkas itu. Oke, itu 3 permasalahan yang harus kita perhatikan jika kulkas di rumah Anda itu tidak dingin dikarenakan kompresor tidak nyala. Oke, kita cek sama-sama apakah kerusakan yang terjadi pada kulkas 2 pintu, di mana kata yang punya kulkas ini tidak bisa dingin dikarenakan kompresor itu tidak nyala. Disebabkan arus yang dari PLN dia itu tidak masuk ke kompresor. Oke, sekarang kita cek sama-sama. Yuk. Oke, pertama yang harus kita cek adalah bagian PTC sama overloadnya. Dia itu ada di bagian ini. Oke, caranya kita buka dulu soketnya. Soketnya kita buka. Kalau sudah terbuka soketnya, kalau ada kabel bekas yang seperti ini, itu bisa digunakan tanpa jepit buaya, nggak masalah. Terus kalau tanpa jepit buaya, dililitkan sama yang tadi, yang ada soketnya itu dililitkan nggak apa-apa. Kalau ada jepit buayanya lebih bagus, dililitkan ke bagian overload sama bagian PTC-nya. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita colokkan langsung ke listrik PLN, apakah kompresornya ini bisa jalan atau tidak. Oke, kita colokkan. Nah, ini kompresornya sudah jalan. Kita kasih arus langsung, dia sudah bisa jalan. Di sini ampernya 0,95, 0,93, 0,91, makin turun ya. Dan di sini ampernya 0,74 ampere. 0,74 ampere. Di sini 0,9 sudah. Kita tunggu 5 menit atau 10 menit kita tunggu. Lalu nanti kita raba bagian pinggir sama bagian belakang ini. Kalau dia panas berarti tidak masalah dengan freonnya. Oke, kalau panas di bagian pinggir sama bagian belakang ini berarti tidak ada kebocoran di bagian freonnya. Jadi freonnya aman. Tapi seandainya
sudah 5 sampai 10 menit di bagian belakang ini sama bagian pinggir ini tidak panas, berarti ada kebocoran di bagian kondensor atau di bagian evapnya. Oke, sekarang kita cek arusnya. Tidak ada arus yang ini. Kita tunggu. Biasanya di sini ini panas, di belakang atau di bagian pinggir ini panas. Ini mulai hangat di bagian belakang. Ini ada di bagian belakang. Ini mulai hangat. Oke, kita tunggu. Di sini 0,87. Berarti di dalam ini mulai pendinginan, sudah mulai. Nah, ini sudah panas dia bagian belakang, sudah panas. Nah, berarti kalau sudah panas, berarti freonnya itu dia itu aman. Oke, freonnya itu aman. Nah, apa permasalahannya? Setelah kita langsungkan seperti ini, kita cek ke bagian overload sama PTC-nya, kita cek ternyata kompresornya ini nyala. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita cek bagian yang kedua yang tadi, yang terakhir, ya. Kita cek bagian termostatnya, karena termostat itu yang berfungsi untuk menghidupkan kompresor, pengatur suhu, ya. Oke, sekarang kita cek sama-sama apakah kerusakan ini di bagian termostat atau pengatur suhunya. Oke, sekarang kita bongkar bagian termostatnya. Ini sudah jalan. Nah, ini sudah panas sekali di sini. Sudah panas. Di sini 0,88. Sudah panas. Nah, berarti freonnya ini aman. Oke, sekarang kita coba cek bagian termostatnya. Kalau seandainya dia itu tidak berfungsi, maka kompresor ini juga tidak akan bisa dingin, tidak akan bisa nyala. Oke, sekarang kita cek sama-sama. Oke, kita coba buka bagian termostatnya. Ini yang dimaksud termostat ini, ya. Ini yang dimaksud termostat atau pengatur suhu. Jika ini bermasalah atau mati, maka kompresor itu tidak akan bisa nyala. Oke, sekarang kita buka. Kita buka bautnya.
Ini ya dia yang dinamakan termostat. Oke, sekarang kita ganti aja apakah bisa nyala atau tidak. Oke, setelah kita ganti bagian termostatnya, sekarang kita coba ya, kita colokkan ke listrik PLN. Akhirnya kulkasnya sudah hidup, kipas jalan, lampunya juga hidup. Oke, mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Oke, jangan lupa dukung channel YouTube kami CEO Teknisi Kampung, dan jangan lupa lagi like, share, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap amanah. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.